Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Erhas. Kali ini kita akan membahas tentang demam pada anak. Ibu-ibu pada bingung kalau anaknya demam. Nah, apa sih langkah yang harus dilakukan kalau anak demam? Ibu-ibu jangan panik. Langkah pertama, kalau anak demam cuma satu. Siapkan air hangat di rumah. Itu yang paling penting. Nah, kalau sudah air hangat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dikompres air hangat. Kompreslah air hangat di dahi si anak. Nah, yang jadi masalah anak-anak saat ini biasanya rata-rata ya nggak mau untuk dikompres. Kalau nggak mau di dahi, ada tekniknya. Kompreslah dia di ketiak, tapi dengan cara dipegang sambil digendong, ambil kain kompres, gendong, pegang di ketiak, insya Allah itu sudah aman. Nah, sesudah dikompres, apa lagi sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah si anak ini harus dikasih air hangat yang banyak, kasih minum yang banyak. Demam itu membuat anak kekurangan cairan atau dehidrasi. Makanya yang paling penting adalah kasih air yang banyak, kasih minum yang banyak. Yang paling bagus air hangat. Nah, kita harus menyingkirkan apapun sakit si anak itu, mau demam gara-gara faringitis kah, bronkitis kah, tipes kah, atau apapun yang menyebabkan dia demam, itu singkirkan dulu. Karena langkah pertama adalah kompres dulu biar anak itu demamnya turun. Kalau sudah turun demamnya, baru kita mikirkan, baru nanti besok kita bawa ke dokter. Karena kadang-kadang anak demam saat tengah malam atau demam di hari Minggu. Kalau demam di hari Minggu atau di tengah malam, otomatis tidak ada tempat praktek dokter. Sehingga karena tidak ada praktek dokter, kita harus tahu langkahnya. Langkahnya apa? Ya ini dia langkahnya. Kemudian ada satu lagi yang ketiga, langkah yang harus ibu-ibu siapkan di rumah. Apa yang ketiga setelah air hangat, dikompres air hangat, kasih minum dengan air hangat. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah ibu-ibu harus menyiapkan obat jenis paracetamol. Kita punya anak kecil, yang paling penting siapkan paracetamol sirup di rumah. Nah, paracetamol sirup juga ada dua jenis ya. Ada yang sirup untuk anak, ada yang drops. Kalau kita punya anak yang di bawah 1 tahun, siapkan yang drops. Kalau yang di atas 1 tahun, siapkan yang sirup. Ada bedanya dia ini karena yang drops itu biasanya untuk anak-anak yang berat badannya 3 atau 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Anak dengan umur 5 bulan, berat badannya 6 kilo. Sudah pas setengah dari pipet drops ini. Karena satu pipet drops itu berkisar sekitar 60 mg kandungannya. Beda dengan yang sirup. Yang sirup 1 sendok takar sekitar untuk 12,5 kg. Sehingga rata-rata anak di atas 1 tahun itu berat badannya sudah 12 kilo, 13 kilo, atau 14 kilo. Nah, ini yang paling penting ya harus disiapkan. Nah, ada beda lagi antara paracetamol biasa yang generik dengan paracetamol yang paten. Paracetamol yang paten ini biasanya lebih bagus sih. Karena yang memang harganya mahal, itu biasanya memang agak lebih bagus. Sarannya sih bagusnya siapkan yang paracetamol yang jenisnya agak mahal sedikit, tidak masalah. Karena supaya anak kita tidak demam terus-menerus. Kalau sudah 3 langkah ini kita laksanakan,
kompres air hangat, kasih minum dengan air hangat, kemudian kita siapkan dengan paracetamol, insya Allah demam anak akan segera turun. Nah, kalau sudah turun, alhamdulillah besok pagi atau besok hari sore-sorenya kita bisa bawa ke tempat praktek dokter. Di situ akan diperiksa secara komprehensif, sudah periksa dengan lengkap. Kadang kalau anak sudah demam lebih dari 3 hari, menurut pemeriksaan dokter, nanti akan dikasih antibiotiknya. Karena pada saat demam yang pertama kali demam bukan antibiotiknya yang perlu. Antibiotik itu perlu setelah dia uh, 3 atau 4 hari itu udah perlu antibiotik karena biasanya anak-anak rata-rata itu yang berobat ke saya pertamanya demam, besoknya akan diikuti dengan pilek si anak, batuk, kemudian sakit kepala. Cuma sakit kepala anak-anak tidak bisa kasih tahu. Nah, yang jadi masalah saya ingatkan kepada ibu-ibu yang harus diingat, ada beberapa pasien saya yang saya tanya, dia datang berobat sore, kemudian sudah dikompres, Bu? Sudah, Dok. Kompres pakai apa? Kompresnya pakai air dingin. Emang ini termos es apa? Pengaruh iklan kali ya. Nah, kompres yang betul itu adalah kompres hangat. Ibu-ibu harus mengerti tentang ini. Nah, karena kalau sudah dilakukan 3 langkah ini, insya Allah anak itu sudah aman. Karena yang paling penting pada saat pertamanya demam ya harus diarahkan supaya demamnya jangan melewati 40 derajat Celcius. Karena kalau udah lebih dari 40 derajat, biasanya anak itu kemungkinan besar akan jadi step dan ini sudah bahaya dan ini sudah jadi masalah. Maka buat ibu-ibu di rumah jangan panik. Anak demam gak usah panik. Karena langkahnya cuma ini. Kompres air hangat, kemudian minum yang banyak kalau bisa dengan air hangat, kemudian siapkan paracetamol di rumah. Dengan 3 langkah ini, insya Allah demamnya akan teratasi dan akan segera turun. Jadi tidak perlu panik. Karena yang paling panik itu sebenarnya bukan bapak-bapak. Tapi yang paling panik kalau anak demam itu ya ibu-ibu. Nah, kalau 3 hal ini sudah kita siapkan, insya Allah habis kita kasih obat, anak sudah turun. Secara psikologis kita juga sudah tenang dengan hal yang seperti ini kita buat udah aman. Insya Allah udah aman. Si anak nggak akan bermasalah lagi. Tinggal kita bawa ke dokter besok sorenya. Insya Allah sudah selesai. Makanya saya ingatkan ibu-ibu 3 hal ini harus dilakukan di rumah. Insya Allah demam dengan apapun penyebabnya tidak akan jadi masalah lagi. Insya Allah demamnya seketika akan turun dan insya Allah besoknya sudah sembuh, sudah turun demam, sudah aman. Karena yang paling penting adalah kalau sudah turun demam itu sudah aman dulu. Mungkin ini dulu Ibu langkah-langkah yang harus ibu-ibu lakukan di rumah. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.